Mobil JKN itu analoginya itu kalau warga masyarakat kan akrab namanya M-Banking. M-Banking ini kan one stop service ya. Iya, benar. Kan nggak ada lagi zaman orang-orang warga ke bank cek saldo, ngantri. Udah nggak zaman ya. Nah, ibaratnya nih kirim uang, misalnya saya kirim uang ke Mbak Yolan, kan masa ngantri di bank? Iya. Udah ada M-Banking kan? Iya. Apapun itu bisa di sana. Nah, begitu juga BPJS Kesehatan mempunyai yang tadi tuh, ibaratnya kami analogi sederhananya seperti itu agar warga gampang paham. Oke. Mobile JKN itu dapat di-download di Play Store atau App Store dengan kata kunci Mobile JKN. Kadang peserta itu ke kantor itu hanya nanya aktif nggak, tagihan berapa, nomor bayar lupa. Oh, masih ada yang nanya ke kantor ya? Ya, betul. Atau bahkan ke kantor itu hanya ganti klinik atau puskesmas. Nah, itu di Mobile JKN itu juga bisa. Oh, udah bisa ya? Tinggal klik, ya Oke. udah berganti klinik puskesmasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Yolanda di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah episode kali ini spesial karena kita akan membahas mengenali BPJS Kesehatan yang mungkin ini juga menjadi isu-isu juga ya di masyarakat apalagi Provinsi Riau. Nah, sudah datang tamu spesial kita pada episode kali ini yaitu Bapak Debi Mesa Putra. Siap. Ini manggilnya Bapak atau Abang ya? Boleh Boleh Abang ya? Boleh. Karena seumuran ya kita kayaknya. Masih seumuran. Masih seumuran ya. Walaupun maksa dikit ya. Nah, beliau adalah selaku Kabak Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Benar ya, betul. Bang ya? Cabang Pekanbaru. Nah, mungkin di sini kita akan mengenali lebih jauh BPJS itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin di sini Sobat Diskominfotik taunya ya sekedar asuransi kesehatan gitu ya. Nah, mungkin di awal nih Abang, sering kita dengar nih Abang ya bahwa kadang masyarakat ini sering bingung nih. Ada yang namanya KIS, ada namanya BPJS, terus JKN lagi. Nah, itu boleh nggak sih dijelasin satu persatu Bang? Jadi memang makasih ya Mbak Yolan dan terus apresiasi untuk Diskominfotik Riau ya atas kesempatan untuk kami BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru untuk dapat sharing. Mungkin langsung saja ya Mbak Yolan ya terkait dengan pertanyaannya tadi itu yang mungkin peserta atau warga itu masih bingung gitu ya. Yeah. Bingung tuh artinya terkadang beliau itu menganggap KIS itu adalah artinya untuk bagi warga yang mohon maaf miskin atau tidak mampu. Pada faktanya itu sebenarnya kurang tepat kalau hemat kami gitu ya. BPJS Kesehatan itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan alias instansinya. Instansi yang menyelenggarakan program namanya JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, jadi dengan aksesibilitas program Jaminan Kesehatan Nasional ini, harapannya semua masyarakat Indonesia, Sabang sampai Merauke itu mempunyai kesetaraan dan suatu kesempatan yang sama untuk akses layanan kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu instansinya. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional itu nama programnya. KIS Kartu Indonesia Sehat. Identitas bagi seluruh peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan gitu. Jadi sebenarnya kalau yang di lapangan oleh masyarakat itu nggak tepat. KIS itu kan analoginya seringnya adalah bagi warga yang tidak mampu. Sebenarnya gitu ya. Mau dia peserta sebagai jenis pesertanya PNS, TNI, Polri, swasta, BUMN, BUMD yang dari pemerintah bayarkan pensiunan itu semua identitasnya itu Kartu Indonesia Sehat harusnya. Sama ya? Sama. Yang bedain itu kan jenis kepesertaannya Mbak Yolan. Berarti itu bedanya tadi ya. Karena masyarakat juga kadang salah tanggap gitu ya. Kirain KIS itu ini. Yang sering ini kan kalimatnya uruslah KIS-nya lagi begitu ya. Kalau yang di lapangan ya ibaratnya maksud itu urus yang gratis. Pemerintah maksudnya rekan-rekan warga kita begitu. Padahal penjelasannya seperti itu ya Bang ya. Betul. Nah, apa betul nih Bang berobat ini cukup mempergunakan NIK saja? NIK. Iya, NIK. Betul Mbak Yolan. Jadi kalau dulunya BPJS Kesehatan itu kan punya identitas ya untuk akses layanan. Jadi orang kalau berobat selama kartu aktif bawa identitas. Nah dulu kan kita banyak kenal ya identitas-identitas itu. Mulai dari dulunya kartu Askes kuning. Kalau bagi PNS karena kami BPJS Kesehatan ini dulunya memang PT Askes Persero BUMN.
Tapi dari undang-undang terkait itu Undang-Undang 24 2011, Undang-Undang 40 2004 ya. Nah, itu lahir BPJS Kesehatan. Askes itu bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Dulunya Oke. BUMN, sekarang Badan Hukum Publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan program JKN tadi, Oke. Jaminan Kesehatan Nasional. Dulunya misalnya nih peserta sebenarnya nggak usah galau dan bingung sih. Kalau dulunya peserta itu PNS dia megang kartu Askes kuning. Iya. Terus juga ada karena kartu KIS fisik yang kami cetak, yang macam KTP itu ya. Terus ada juga kartu BPJS Kesehatan dalam bentuk laminating Iya. atau EID dalam bentuk kertas yang di-print sendiri. Nah, itu semuanya sama saja. Sama aja ya. Artinya Nggak ada bedanya. malahan karena sekarang itu udah ada kemudahan ini. BPJS Kesehatan tentunya semakin komit untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta. Salah satunya adalah selama kepesertaan warga kita itu aktif, apapun jenis kepesertaannya, nah warga itu bisa berobat cukup pergunakan NIK, nomor induk kependudukan. Berarti nggak perlu bawa kartu, nggak Iya, perlu liatin juga, betul. sebutin NIK aja gitu ya. Sebutin NIK atau perlihatkan NIK-nya itu bisa dalam bentuk KTP. Oke. Karena NIK itu ada di KTP, Iya. ada di KK. Bagi anak-anak di bawah 17 tahun itu kan belum ada KTP. Iya, Jadi benar. kan bisa juga ngurus KIA, Kartu Identitas Anak ke Dukcapil setempat. Oke. Jadi tinggal bawa dokumen itu aja. Oke. Karena fasilitas kesehatan kami itu kan semuanya sudah serba online ya, digital. Mereka itu, rekan-rekan Vaskes itu bisa cari data kita melalui NIK atau melalui nomor kartu. Oke. Ya, Karena begitu. udah terdata juga ya di Betul, sistem ya. jadi nggak usah bingung lagi datang ke kantor cetak-cetak kartu lagi, bingung, hilang gitu ya. Iya. Sementara sekarang udah dipermudah begitu. Iya, karena kadang kartu ada yang hilang lah Ya, gitu ya. betul. Terus kalau HP yang ya banyak lah alasan. Iya, HP hilang atau tinggal kan nggak mungkin jemput lagi ke Iya, rumah, benar. kan repot, cukup NIK. Dan kita juga ada KIS digital. Oke. KIS digital itu Seperti kalau apa tuh, dulu Pak? kan KIS itu dicetak fisik. Ya, ada KIS digital, tapi memang peserta itu download dan registrasi dulu Oke. aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN, Bukan oke. Mobile Legend ya, Mbak Beda Elan ya. Itu beda nanti mabar kita kan. Nah, isinya Mobile apa aja sih, JKN. Bang? Mobil JKN itu? Banyak. Informasi terkait Sederhananya, apa aja gitu? Mobile JKN itu analoginya itu kalau warga masyarakat kan akrab namanya M-Banking. Iya. M-Banking ini kan one stop service ya. Iya, benar. Kan nggak ada lagi zaman orang-orang warga ke bank cek saldo, ngantri. Udah nggak zaman ya. Nah, ibaratnya nih kirim uang, misalnya saya kirim ke uang ke Mbak Yolan, kan masa ngantri di bank? Iya. Udah ada M-Banking kan? Iya. Apapun itu bisa di sana. Nah, begitu juga BPJS Kesehatan mempunyai yang tadi tuh, ibaratnya kami analogi sederhananya seperti itu agar warga gampang paham. Kami ada Mobile JKN. Oke. Mobile JKN itu dapat di-download di Play Store atau App Store dengan kata kunci Mobile JKN. Mobile JKN. Ya, tinggal Buat diinstal. sobat yang belum install nih ya, Betul. install sekarang ya. Tinggal Mobile diinstal, JKN, oke. nanti ikuti aja langkahnya, yang penting siapkan aja KTP, nomor handphonenya sudah valid dengan sistem kami dan tersedia pulsa, nanti tinggal ikuti aja langkahnya untuk daftar itu. Setelah berhasil masuk, nah itu banyak sekali manfaat yang didapati oleh peserta kita. Salah satunya KIS digital tadi. Oke. Salah satunya lagi, kadang peserta itu ke kantor itu hanya nanya aktif nggak, tagihan berapa, nomor bayar lupa. Oh, masih ada yang nanya ke kantor ya? Ya, betul. Atau bahkan ke kantor itu hanya ganti klinik atau puskesmas. Nah, itu di Mobile JKN itu juga bisa. Oh, udah bisa ya? Tinggal klik, ya Oke. udah berganti klinik puskesmasnya. Kan bisa dilakukan pergantian klinik puskesmas atau vaskes tingkat pertama itu per 3 bulan. Per 3 bulan oke. terdaftar di tempat yang lama A dulu, baru bisa kita ganti ke B. Nanti aktifnya per tanggal 1 bulan berikutnya. Itu di Mobile JKN tersedia semuanya. Udah lengkap ya di Betul, sana? ada Jadi KIS nggak- digital yang saya bilang tadi. Iya. Oke, berarti nggak mesti harus ke kantor Betul, untuk ganti vaskes gitu ya. betul. Nah, biasanya kalau ganti vaskes itu apakah bebas nih Bang, kita mau ganti di mana aja atau masih yang arah deket dengan domisili kita? Vaskes ya. Iya. Jadi vaskes itu ada 2 jenis, vaskes tingkat pertama dan vaskes tingkat lanjutan. Oke. Kalau vaskes tingkat pertama itu peserta dapat memilih puskesmas, klinik, balai pengobatan atau dokter praktek perorangan begitu ya, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tentunya biasanya kami menyarankan ke peserta yang kalau bingung gitu ya, kami sarankan untuk memilih vaskes tingkat pertama, klinik atau puskesmas tadi, sesuai dengan tempat tinggal, Mayolan. Oke. Misalnya tinggalnya di Panam ya, pilih petakan vaskes tingkat pertama di Panam. Jangan orang Panam milihnya di Rumbai, jauh Iya, gitu. jauh ya. Kenapa? Karena Udah kita keburu ini ya. kalau tidak emergensi kan kita berobatnya di sana dulu, Iya, begitu.
Oke, berarti yang terdekat ya. Yang dari terdekat. kita. Oke. Karena itu hak peserta untuk memilih vaskes tingkat pertama tadi. Itu BPJS Kesehatan tidak ada wewenang untuk mengarahkan seseorang peserta gitu ya. Kalau misalnya nggak mau di tempat A, peserta bisa ganti ke B. Karena kan bisa minimal 3 bulan terdaftar paling lama udah bisa diganti begitu. Oke. Nah, apakah itu harus ada alasannya nih Bang? Kenapa pindah vaskes gitu? Karena mungkin Mm-mm. kalau misalnya tiba-tiba semuanya pindah ke vaskes ini misalnya lebih unggul ya pelayanannya. Kan jadi numpuk tuh mungkin ya. Apakah harus ada alasan yang konkret gitu? Kalau alasan tuh balik ke individu masing-masing ya. Kadang kan karakteristik peserta atau warga ini kan berbeda-beda, Beda-beda, alias unik lah gitu. Iya. Ada yang memang cocokan. Saya cocok tuh sama puskesmas A Ini, karena ada gitu ya. dokter A misalnya, Iya, atau benar. di klinik B karena misalnya klinik B ini 24 jam. Iya. Atau bahkan misalnya vaskes itu aksesnya gampang begitu ya. Artinya itu bebas oleh peserta, begitu saya bilang. Makanya kalau misalnya udah terdaftar di A, karena alasan tertentu beliau mau ganti, itu silahkan. Di mobil JKN tinggal diklik saja di menu ubah data tuh selesai tanpa repot ngantri sebenarnya. Oke, memang sangat dipermudahkan ya Betul. sama mobil JKN ini ya. Betul. Oke. Nah, untuk alur layanannya nih Bang. Mm-mm. Alur layanan untuk peserta mengakses. Bagaimana sih caranya untuk dijamin BPJS Kesehatan ini Bang? Alur layanan. Nah, ini menarik nih Mbak Yolan. Artinya kalau kami ya selalu menyampaikan kepada seluruh warga atau peserta JKN yang dikelola BPJS Kesehatan harus paham alur layanan. Iya. Karena itu yang fundamental. Ya sederhananya, ini ada barang nih, tapi kita cara mempergunakan benda ini kita nggak tahu. Ya. Misalnya ada suatu tempat minum, cara buka nggak tahu, kita nggak bisa minum kan. Nah sederhananya ya pastinya yang pertama itu pastikan kepesertaan kita itu aktif. Apapun jenis kepesertaannya yang kami sampaikan tadi, mau PNS, TNI, Polri, yang dari pemerintah, mandiri, yang pensiunan. Kalau nggak aktif ya tentunya tidak jamin ya Mbak Yolan ya. Nah setelah kartu kita aktif, kepesertaan kita aktif, yang tadi balik lagi ke vaskes tingkat pertama kita tadi. Makanya pilih sesuai dengan tempat tinggal, yang mana sesuai dengan karakteristik kita maunya bagaimana. Nah tentunya alur layanan itu bawa identitas. Ya saya bilang bebas, mau KIS digital, mau KTP, KK, bla 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 begitu ya, atau kartu yang lama. Nah, tinggal bawa identitas tadi, kita langsung, si pasien atau peserta langsung berkunjung saja ke klinik atau puskesmas. Vaskes tingkat pertama beliau terdaftar. Nah, nanti tentunya kan akan dilayani oleh vaskes tingkat pertama dahulu ya. Nanti di vaskes tingkat pertama itu ada dokter umum yang bertugas di sana. Nah, akan diperiksa secara anamnesa medis oleh rekan dokter umum tersebut. Nanti misalnya untuk penanganan medis seorang pasien itu tidak dapat tuntas karena indikasi medis tertentu di klinik puskesmas, itu diperkenankan untuk si klinik atau puskesmas vaskes tingkat pertama kita tadi untuk merujuk ke vaskes tingkat lanjutan alias ke rumah sakit. Itu namanya biasanya akan dirujukan itu untuk spesialistik ya. Kalau untuk tindakan umum, dokter umum itu tentunya sesuai dengan regulasi itu kan udah diatur ya. 144 diagnosa umum gitu. Itu harapannya sesuai regulasi Permenkes dan sejenisnya itu merupakan kompetensi seorang dokter umum itu tuntas di vaskes tingkat pertama tadi. Tetapi jika secara indikasi medis ada suatu kendala hal yang lainnya sehingga tidak bisa tertangani di vaskes tingkat pertama atau secara analisa medis ternyata butuh tindakan spesialistik dari anamnesa dokter umum kita, maka sangat diperkenankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang tersedia spesialistik yang dibutuhkan atau penanganan lanjutan. Namanya rujukan berjenjang tuh Mbak Yolan. Ke vaskes tingkat pertama diperiksa, kalau butuh penanganan lanjutan yang lebih detail atau spesialistik dirujuk ke rumah sakit. Nah, ada lagi yang menarik. Apa tuh Bang? Kan nggak mungkin kalau peserta itu gawat darurat, ya gawat darurat itu kan emergensi tuh, udah membahayakan nyawa, udah nggak sadar, ibaratnya udah nafas udah susah gitu ya segala macamnya, udah kesadaran udah sangat turun. Intinya kalau masuk dalam kategori emergensi atau gawat darurat, si peserta dapat langsung ke rumah sakit tanpa dirujuk dari vaskes tingkat pertama. Tapi memang secara indikasi medis masuk kategori emergensi gawat darurat. Dan kondisi emergensi ini itu wewenangnya dokter umum di IGD yang menetapkan seorang peserta itu masuk kategori emergensi atau tidak. Bukan persepsi pasien kita. Kalau persepsi kita tentunya itu bukan kompetensi kita kan. Pastinya rekan-rekan
nakes kita itu udah mempunyai kompetensi yang lengkap. Udah tahu Iya, ya. kalau Mungkin masuk ada yang pura-pura gitu ya, Bang. betul bisa Biar cepat potensi. gitu. Intinya kalau masuk gawat darurat, potensi sesuai indikasi medis yang Oke. diperiksa, beliau langsung dijamin di rumah sakit Oke. tanpa perlu dirujuk. Oke, berarti langsung aja ke IGD ya. Betul, betul. Tunjukin kartu atau NIK-nya Iya. udah aman gitu ya. Betul. Selama aktif ya, kalau nggak aktif ya Selama nggak aktif dijamin. ya. Nah, kita tahu sekarang juga banyak isu-isu nih, Bang. Heeh. Kalau katanya ada penyakit yang tidak bisa di-cover lagi oleh BPJS. Nah, kayak misalnya perokok nih, terus dia sakit paru-paru gitu. Mm-mm. Terus katanya nggak bisa di-cover lagi sekarang sama BPJS. Apakah iya, Bang? Benar nggak sih isunya? Hemat kami itu tidak tepat ya, kurang tepat karena sejauh ini dalam regulasinya itu masih sama. Mm. Acuan regulasinya itu barangkali bisa di-googling oleh semua masyarakat ya di Perpres Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Yang tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional itu diatur di Pasal 52. Nah, tidak ada segmented yang menyatakan bahwa rokok tidak dijamin program JKN. Nggak ada ya? Dijamin selama mengikuti prosedur layanan yang kita sampaikan yang tadi di poin sebelumnya. Pastinya kartunya aktif, ikuti prosedur layanan dijamin. Oke, soalnya tahun-tahun akhir tahun kemarin deh kayaknya tuh muncul isu bahwa nih perokok nih hati-hati gitu ya. Ini udah nggak dijamin lagi sama BPJS. Dijamin. Ternyata masih ini ya. Masih. Masih simpang siur ya beritanya ya, Bang ya. Pasien kanker kan dijamin, Mbak. Iya. Itu udah triliunan kan biaya yang Iya, dibayarkan. luar biasa loh. Sampai kemonya dan segala macam Iya. tuh emang ditanggung Perokok BPJS kan ya. salah satunya bisa impact-nya ke paru-paru atau cancer Iya, kan? benar-benar. Begitu. Oke, siap. Nah, untuk layanan secara langsung nih, kalau tadi kita mungkin secara digital ya, Betul. bisa lewat mobil JKN. Nah, kalau secara langsung bisa dapat diakses di mana aja atau di Pekanbaru sendiri di mana aja sih Bang kantornya, Bang? Layanan langsung ya. Iya. Nah, mungkin dapat kami sampaikan seluruh bagi warga Riau terkhusus di Kota Pekanbaru. BPJS Kesehatan itu kantor cabangnya BPJS Kesehatan kantor cabang Pekanbaru, kantor cabang offline kami itu ada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung. Tuanku Tambusai. Ya, Oke. dekat dari Mall SKA depan Rumah Sakit Hermina. Di sana semua peserta itu bisa mengakses layanan baik itu administrasi, informasi ataukah pengaduan jika lo ada keluhan. Itu jam layanannya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi peserta bisa akses di sana. Oke. Untuk titik layanan langsung lainnya, kami BPJS Kesehatan itu juga udah komit kok memberikan kemudahan akses. Kota Pekanbaru ini kan luas ya Mbak Yolanda. Iya, benar. Jadi kami udah mapping agar banyak akses yang bisa diakses oleh peserta. Salah satunya, kami kan udah sinergi dengan Pemko Pekanbaru. Di DPM PTSP itu ada Mall Pelayanan Publik Oke. Kota Pekanbaru, MPP Kota Pekanbaru. Oke. Di sana kami juga ada loket BPJS Kesehatan. Oh, ada ya? Ada, BPP ya? alhamdulillah Oke. didukung penuh oleh DPM PTSP Kota Pekanbaru. Di sana loket BPJS Kesehatan juga bisa diakses oleh warga kita. Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sama seperti di kantor cabang tadi. Semua layanan di kantor cabang tuntas di MPP Pekanbaru. Oke. Terus yang ketiga, kami ada kegiatan namanya BPJS Keliling. Oh, ada BPJS Ada keliling juga ya. Oke. SIM keliling itu kan dari rekan-rekan Iya. kepolisian. Kami ada BPJS Keliling. BPJS Keliling ini untuk layanan tetapnya, kebetulan kami buka titik layanan tetap itu di depan Purna MTQ. Purna MTQ, oke. Ya, depan Purna MTQ. ya? Oke. Nah, itu kan landmark Pekanbaru ya. Semua warga benar. Pekanbaru pasti tahu MTQ depan Arifin Ahmad Iya. itu ya. BPJS Keliling nanti ada mobilnya, nanti ada petugasnya yang ready standby secara jadwal tetap. Oke. Senin sampai hari Jumat jam 2 siang 2 sampai jam 4 sore. Oke, Memang 2 jam 2 di jam sana. aja ya? Betul, tapi itu tetap tuh mau hujan, mau Tetap ya? badai, tim kami ready di sana itu sesuai dengan komitmen layanan. Itu Luar bisa biasa. dicek. Kalau Oke. paginya BPJS Keliling itu kami memang berpindah titik. Oh, berpindah-pindah ya? Ya, Senin di mana, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya kami viralkan di akun media sosial dari kantor cabang kami, Oke. begitu. Nah, boleh tahu nggak sih Bang apa akun biar di Oh, follow sama Sobat Diskom Betul, Infotik? Sobat Diskom Infotik harus follow nih akun Instagram kantor cabang Pekanbaru @Bang Jakes Bartua. Bang Jakes
Bertua. Ya, nanti mungkin nanti ada di teks ya nanti Ya, kalau boleh. nanti di editingnya Kita edit ya. @bangjakes_bertua nanti di follow informasi-informasi jadwal biasanya kami up di sana Oke. gitu. Selain mungkin layanan secara langsung ya, kalau misalnya ada konsultasi ataupun kendala nih atau pelaporan dari masyarakat sendiri itu bisa lewat sosial media juga nggak sih Bang? Sosial media atau tidak langsung Iya, maksudnya tidak ya. langsung. Oke. Berlanjut ke yang tadi ya. Layanan langsung itu harapan kami ya, Mbak Yolan ya. Warga Pekanbaru kalau memang butuh layanan langsung sesuai dengan domisili tinggal ya Bapak Ibu diakses. Kalau sudah tahu bantu viralkan agar warga-warga tadi bisa akses sesuai dengan titik terdekat. Iya, benar. Misalnya warga Kubang ngapain jauh-jauh ke Kubang, Pandau, Marpoyan, Parit Indah, Iya, ngapain jauh-jauh ke kantor keliling ya. cabang, mendingan di BPJS Keliling MTQ. Iya. Atau warga yang sekitaran pusat kota, misalnya nih dari Rumbai, Kulim, Harapan Raya, terus sekitaran Senaplan, Sukajadi kan dekat sama MPP. Harapan kami bisa optimalkan MPP, tambahan yang tadi ya. Kita lanjut ke kanal layanan yang tadi yang kayak media sosial Ya, dari Mbak Yola nanya ya. gitu ya. Kami ada kanal layanan langsung, ada kanal layanan non tatap muka namanya. Oke. Kalau kanal layanan itu non tatap muka itu juga banyak yang bisa diakses. Yang pertama tadi yang kita bahas di depan, aplikasi mobile JKN. Ya. Nah, itu tinggal di-download di Play Store, App Store mobil JKN seperti yang edukasi di awal. Ya. Banyak layanannya di sana. Yang kedua, kami ada layanan di WA Pandawa. Oke, WA Pandawa. Ya, WA Pandawa, panduan layanan melalui WhatsApp. WA Pandawa namanya BPJS Kesehatan. Itu di nomor 0811 0811 8 165 165. Sampai hafal loh ya. Betul. Nanti ada di sini lagi ya Bapak Ibu. Itu bisa diakses Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi semua layanan yang peserta butuhkan selayaknya layanan di kantor BPJS Kesehatan setempat bisa tuntas di layanan WA Pandawa tadi. Antriannya bisa diambil 24 jam, tapi layanannya dituntaskan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Terus yang ketiga, kami ada care center. Care center, ya, kalau ibaratnya call center lah gitu. Care center kalau kami menyebutnya. Cukup tinggal nelpon ke 165. 165. Betul, itu bisa diakses 24 jam. Tapi kalau untuk eksekusi data itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. 8 pagi sampai 10 malam. Peserta bisa akses di sana apakah administrasi, informasi atau pengaduan keluhan. Terus apalagi ya? Juga ada websitenya www.bpjs-kesehatan.go.id. Nanti juga bisa di sana sebagai akses layanan. Dan lanjutannya juga ada melalui petugas PIPP atau BPJS 1 namanya. PIPP itu pemberi informasi penanganan pengaduan. BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Nah, BPJS Kesehatan sudah memasang poster-poster petugas yang tadi saya sebutkan di semua rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Rumah sakit. Ada foto yang kami tempel tuh, Mbak Yolan, di beberapa titik rumah sakit. Nanti Bapak Ibu tinggal cari ya. Ada di IGD, rawat inap, farmasi, dan segala macamnya. Itu ada foto, nama lengkap, dan nomor handphonenya. Nanti kalau saran kami bagi Sobat Diskom Infotik Riau yang ada rutin berobat keluarganya di rumah sakit, nanti tolong cari posternya ya, dan disimpan. Rekan-rekan kami itu akan mengawal kebutuhan informasi atau keluhan Bapak Ibu. Media sosial juga pastinya, Mbak Yolan. BPJS Kesehatan itu ada media sosial resmi ya, Bapak Ibu semuanya. BPJS Kesehatan RI, Instagram, TikTok, YouTube juga ada di sana, dan Facebook. Nah, interaksi itu juga bisa di kolom chat media sosial. Langsung bisa. Ya. Misalnya langsung ada postingan gitu. Dari admin BPJS Kesehatan RI, nanti di komen itu bisa. Di sana ada nanti live chat yang akan dipantau oleh agent digital chat media sosial BPJS Kesehatan. Itu banyak ya Mbak Yolan ya? Banyak banget. Luar biasa. Betul. Udah lengkap loh itu. Banyak banget. Jadi ya kita sebagai peserta harus tahu gitu ya. Iya. Dengan banyak kanal itu pastinya sudah banyak yang masyarakat yang teredukasi juga ya. Mungkin dengan podcast ini lebih teredukasi lagi. Semoga bermanfaat. Apa aja yang ada, layanan apa aja yang ada di BPJS sendiri. Nah, kalau BPJS sendiri kan Bang, apalagi di rumah sakit ya, itu kan kadang pasti ada yang keluhan yang lama lah dan segala macam. Nah, kalau di pelayanan BPJS-nya sendiri itu paling banyak itu keluhan seperti apa sih Bang? Dari masyarakat sendiri nih ya.
Keluhan ya. Kalau keluhan itu tentunya relatif ya, Mbak Yolan ya. Ya bisa jadi potensi dari miskomunikasi. Informasi itu penting ya, tapi Iya. kalau disalah ibaratnya jadi tidak tepat itu salah paham jadinya. Itu bisa berpotensi atau bahkan ada suatu kendala dari pihak petugas tertentu itu juga bisa berpotensi. Iya, benar. Nah, atau mungkin kendala dari gangguan sistem itu juga potensi. Atau hal-hal yang lainnya, misalnya ada regulasi tertentu, mohon maaf, tidak dijalankan oleh rekan-rekan tertentu, itu menjadi keluhan. Sebenarnya regulasinya udah ada banyak sekali ya, tapi itu tentunya perspektifnya berbeda-beda masing peserta. Tapi pointernya dari yang tadi. Oke, berarti ya macam-macam lah ya kalau di Macam-macam. kantor ya. Nah, untuk BPJS sendiri Bang, ini tadi Yolan lupa nanya. Kadang kan ada mungkin yang lalai untuk membayar iuran ya, menjadi tunggakan yang Betul. lumayan banyak gitu. Nah, ada nggak sih keringanan sendiri nih dari BPJS sendiri untuk mana tuh cicilan dan segala macam gitu? Tunggakan. Iya, terkait tunggakan nih. Betul. Kalau tunggakan itu jenis kepesertanya peserta mandiri Iya. yang bayar sendiri istilahnya. Kalau warga bilang saya peserta yang bayar sendiri itu namanya peserta bukan pekerja penerima upah, itu alias peserta mandiri yang bayar sendiri. Kalau itu kan wajib bayar setiap bulan. Iya. Makanya ibaratnya setelah terdaftar, iuran pertama dibayarkan, kartunya aktif. Selanjutnya peserta wajib bayar iuran setiap bulan agar menjaga kepesertanya tetap aktif keluarga sehingga pada saat akses layanan kesehatan tidak berkendala jadinya. Tapi kalau misalnya menunggak, kartunya tentunya nonaktif. Iya. Untuk mengaktifkannya lagi bayar tagihan tunggakan. Iya. Nah, untuk peserta mandiri ini Mbak Yolan, tunggakan itu akan terhitung maksimal secara sistem itu 2 tahun. 2 alias tahun. 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Misalnya ada peserta yang menyampaikan, saya Pak terakhir bayar 2015, sekarang udah 2025 awal tahun dulu. Udah 10 tahun dong. Iya. Tetapi ibaratnya seperti yang saya bilang tadi, bukan ibaratnya, sesuai dengan teknis sistem dan regulasi itu maksimal kewajiban peserta itu hanya 2 tahun. Hanya 2 yang tahun dia ya? bayarkan. BPJS nggak akan lagi 10 tahun karena maksimal tagihan itu 2 tahun. Oke. Nah, itu akan suatu keringanan bagi peserta sebenarnya. Tapi walaupun demikian tentunya ajakan dari kita ya jangan persepsinya Jangan jangan sampai begitu ya. juga. Kalau ada kemampuan finansial ya harapannya jaga setiap bulan iuran agar aktif. Nah, pertanyaan lagi yang tadi Mbak Welan bilang, menunggak. Iya, menunggak. Ada nggak mekanisme suatu kemudahan? Kalau keringanan penghapusan kan warga bilang banyak ya, Pak ada nggak penghapusan tagihan atau tunggakan? Sudah saya jawab tadi ya, Iya. udah diberikan kemudahan maksimal 2 tahun loh, sesuai regulasi. Bagi peserta yang memang udah menunggak 2 tahun, tunggakannya ini ternyata dia tidak sanggup melunasi secara keseluruhan sekeluarga. Apalagi kalau keluarganya ramai, terbayang kan? Ada 5, 6, 7 orang, itu hektik banget tuh. Iya, lumayan Apalagi ya. beliau terdaftar di kelas 1 mulai kan? Iya, luar Iuran biasa. itu kan sesuai dengan kelas. Mandiri itu kan kita pilih kelas sesuai kemampuan bayar. Iya. Namanya peserta mandiri. Peserta yang mampu bayar iuran. Kalau yang nggak mampu kan bisa potensi didaftarkan oleh negara, baik itu dibayarkan oleh pusat atau daerah. Daerah. Intinya kalau menunggak ada program namanya rehab. Oh, rehab. Oke. Rencana pembayaran bertahap, sobat Kominfotik semuanya. Rencana pembayaran bertahap alias rehab ini konsepnya cicilan. Cicilan. Oke. Ya, Bisa di dicicil mana ya? aja bisa nyicil, bisa daftar rehab. Yang jelas di kantor BPJS dan layanan langsung kami itu bisa tuh, yang saya bilang tadi, kantor cabang, MPP Pekanbaru loket BPJS, BPJS keliling DMTQ itu bisa. Tinggal bawa KTP KK ini warganya, nanti sampaikan bahwa tunggakannya mau dicicil. Atau juga melalui media-media digital kami. Oke. Yang tadi itu melalui mobile JKN atau 165. Itu bisa di sana dengan untuk konsep rehab cicilan. Itu syaratnya tunggakannya itu minimal di 4 bulan. 4 bulan. Oke. Berarti range tunggakan untuk ikut cicilan tadi 4 sampai 24. Oke. Maksimal yang bisa dicicil itu kalau udah ikut program cicilan rehab maksimal 50% dari total bulan menunggak. 50% Misalnya Oke. peserta ini udah maksimal tagihannya di 2 tahun. Kan 24 bulan. Berarti dia bisa milih cicilan maksimal 12 kali cicil. Oke. Gitu. Tinggal daftar dulu, nanti pilih cicilan 12 bulan. Nanti yang dari 24 itu akan menjadi cicilan 12 kali. Oke. Begitu. Tapi tapi memang aktifnya setelah tagihannya lunas. Oke. Nah, itu baru mau ditanya tadi ya. Betul. Karena tahu
sengaja cicil gitu kan. Berarti kalau sekali bayar belum aktif juga Belum preminya aktif ya. memang, tapi setidaknya peserta bisa mengatur keuangannya. Benar-benar. Kalau kita nyimpan uang di bawah bantal, Mbak Yolan itu agak penuh tantangan ya. Iya benar. Bila beli ini, beli Hilang itu, gitu. gitu. Begitu. Jadi kalau memang cicilan rehab kan udah angka pasti. Kalau memang Pak pada saat menyicil ternyata anggota keluarganya sakit, itu ada menu pelunasan dipercepat nanti. Oke. Tinggal pilih menu pelunasan dipercepat, maka semua tagihan itu akan muncul di tagihan rehabnya itu. Dia bayar, kartunya aktif lagi. Udah bisa akses layanan Jadi lagi. satu tagihan ya. Betul. Yang langsung dibayarkan lunas gitu ya. Oke. Ternyata banyak kemudahan ya dari BPJS sendiri ya yang ditawarkan gitu. Nah mungkin kita udah membahas banyak nih mengenai BPJS kesehatan sendiri. Nah, ada nggak sih mungkin yang terakhir himbauan dari Bang Debi nih untuk masyarakat Provinsi Riau? Himbauan, sebenarnya banyak himbauan yang mau kami sampaikan, Mbak. Tapi Banyak intinya saja ya, warga Riau, Sobat Kimon, Kominfotik semuanya, intinya closing statement dari kami ya pada sesi kali ini. Yang pertama, pastikan kita sudah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Apapun jenis kepesertaannya. Ya, kalau memang indikasi tidak mampu kan ada skema penerima bantuan iuran, baik yang dibayarkan APBN atau PBD. Itu tinggal berkoordinasi aja sama pemerintah setempat. Apapun jenis pertanyaan, penting yang pertama pastikan kita sudah terdaftar. Setelah pastikan kita sudah terdaftar, yang keduanya ya pastikan kepesertaan kita aktif, Mbak Yolan. Iya benar. Karena kalau udah terdaftar tidak aktif ya nggak bisa akses layanan kesehatan. Sama aja ya. Ya, yang ketiga kalau peserta mandiri yang tadi, ya tentunya himbauan kami mohon Bapak Ibu rutin bayar iuran setiap bulan agar tidak memiliki suatu kendala seperti edukasi yang tadi. Terus selanjutnya yang keempat, pastikan tolong peduli di data Bapak Ibu. Peduli data itu maksudnya begini, mindset kita tuh jangan lagi kalau saya sehat, saya tidak ingat sesuatu hal terkait BPJS Kesehatan. Kalau sakit tengah malam saya cari tuh. Itu menyebabkan keluhan itu tinggi. Jadi peduli data. Pastikan kepesertaan kita aktif yang tadi ya. Terus yang paling sering jadi keluhan itu juga ada Mbak Yolan. Sudah terdaftar aktif karena persepsi kita jarang sakit. Sampai-sampai alur layanan yang tadi saya bilang ya. Kan wajib terdaftar di klinik puskesmas. Tentunya yang keenam, kita harus tahu kita terdaftar di mana Bapak Ibu semuanya, klinik puskesmasnya. Karena sering tuh Mbak Yolan, saya jarang sakit. Ya mohon maaf ya, karena hal tadi nggak peduli taunya di mana. Ya terbayang ya, kita sakit nggak tahu bisa diprediksi kan. Sakit misalnya suatu momen tertentu, nggak tahu kliniknya, berobat di klinik yang salah, ditolak, itu jadi keluhan. Makanya kami himbau, selagi sehat, tolong dipeduli di hal-hal yang tadi. Kenapa? Seperti pepatah lama Mbak Yolan. Sedia payung sebelum hujan. Karena hujan itu hujan sedang, lebat, tinggi, badai, kapan datang ke kita itu kita nggak tahu kapannya. Makanya kita harus ada payung dulu dengan yang tadi JKN aktif dan tahu prosedur, sehingga ya pada saat hujan lebat itu kita nggak kehujanan dan basah, malahan jadi sakit. Iya benar. Begitu Mbak Yolan, teman-teman semuanya. Ada lagi Bang? Itu aja sih barangkali. Nanti mungkin kita bisa bahas di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Karena kalau edukasi ini banyak ya. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan tadi itu setidaknya bisa menjadi pemahaman kita bersama lah gitu. Karena manfaat JKN ini sangat luas, mulai dari jantung sampai sakit demam, batuk, pilek gitu. Jangan sampai nggak ada JKN gitu ya, kesejahteraan keluarga jadi terganggu, hutang sana sini. Jadi ada JKN, kepala keluarga dapat bekerja secara nyaman, tidak khawatir sakit anggota keluarganya begitu ya. Sedia payung sebelum hujan intinya. Sedia payung sebelum Jangan lupa hujan. bayar iuran bagi mandiri. Nah itu ya, kita sudah mengenal lebih jauh ya mengenai BPJS Kesehatan sendiri. Dan pastinya ini akan membantu juga nih Sobat Diskominfotik, masyarakat Provinsi Riau, mungkin lebih aware lagi dengan datanya ya. Betul. Sakit nggak sakit tetap lihat tuh datanya. Gitu ya Bang ya. Yang mandiri jangan lupa iurannya biar nggak nunggak. Dan yang dari kantor pastikan juga dari pegawai swasta sudah terdaftar. Nanti koordinasi aja sama HRD-nya ya. Oke siap. Makasih banyak Bang Sama-sama Mbak Yolan. Saputra. Siap. Selaku Kabak Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu dan wawasan baru, informasi baru juga nih untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Debi. Sama-sama Yolan, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, jangan lupa tersaksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Salam banyak, sehat. Bang, ya. Siap. Salam sehat. Sama-sama Yolan.